Bagaimana performance sebuah Ryzen 5 3500X jika dipasangkan dengan sebuah GTX 1660 Super? Tonton terus video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha, dan kita kembali kali ini di segmen review komponen PC, dimana sebelumnya kita tahu kita sudah merakit sebuah PC dengan platform AMD, yaitu menggunakan Ryzen 5 3500X dikombinasikan dengan sebuah VGA card dari MSI, yaitu MSI GTX 1660 Super Ventus XS OC. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video merakit PC dengan komponen-komponen yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa cek videonya di deskripsi ataupun mungkin nanti linknya akan saya taruh di sini ya. Oke, bagaimana performance dari PC rakitan yang sudah kita rakit sebelumnya itu? Apakah mantap nih ya performance-nya atau seperti apa? Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai performance PC tersebut. Dalam hal ini adalah PC yang satu ini ya. Nah, namun sebelum kita mulai, ada baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop ya, untuk klik dulu tombol subscribe dan juga ditekan loncengnya untuk mendukung kedepannya agar channel layar desktop ini lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai performance test untuk sebuah PC rakitan dengan menggunakan Ryzen 5 3500X dan GTX 1660 Super. Oke, sebelum masuk ke performance test, di sini kita bahas dulu komponen yang digunakan untuk PC kali ini dan juga berapa budget yang dikeluarkan untuk bisa merakit PC seperti ini ya. Yang pertama, seperti kita sebutkan tadi, prosesor kita gunakan Ryzen 5 3500X. Kemudian motherboardnya di sini kita gunakan MSI B450 Tomahawk Max. Kemudian VGA card kita gunakan MSI GTX 1660 Super Ventus XS OC. Kemudian RAM kita gunakan tim T-Force Delta RGB 2x8 GB 3200 MHz. Kemudian untuk power supply di sini kita gunakan dari Cooler Master, yaitu Cooler Master MOE 550 ya. Kemudian yang berikutnya SSD kita gunakan SSD dari Adata, yaitu Adata SU650 240 GB, dan yang terakhir casing kita gunakan dari Cube Gaming, yaitu Cube Gaming M-Inti. Nah, berapa budgetnya untuk bisa merakit PC seperti ini? Budgetnya adalah sekitar 11 jutaan lebih sedikit ya. Jadi dengan PC 11 jutaan ini seperti apa performance-nya? Langsung aja kita masuk ke performance test. Oke, yang pertama kita bahas mengenai benchmark sintetis dulu ya. Di sini benchmark sintetis kita gunakan, yang pertama adalah menggunakan Cinebench R15. Di sini untuk multi-core performance-nya dapat poin sekitar 1014 CB untuk multicore-nya ya, dan untuk single core-nya dapat 182 CB ya. Ini nilai yang saya rasa memang cukup lumayan lah, cukup bagus untuk sebuah CPU 6 core ya, dengan 6 core 6 thread. Dan saya coba compare dengan beberapa hasil dari review-review lain ketika menggunakan 3500X ini, memang rata-rata nilainya seperti ini untuk Cinebench R15 ya. Kemudian untuk OpenGL-nya, untuk VGA card-nya di sini dapat poin 157,07 fps, nilai yang cukup bagus juga ya. Dan di sini yang penting adalah kita lihat ketika full load berapa temperatur yang dicapai oleh CPU-nya. Di sini CPU temperatur maksimal di 72,9 derajat Celcius dengan suhu VRM yang masih sekitar 40 derajat Celcius. Itu artinya temperatur masih menggunakan stock cooler dari AMD ini ya masih cukup bagus ya kondisi default ini, dan untuk VRM juga masih oke. Jadi kalau mau di overclock masih ada room, tapi sebaiknya sih kalau mau overclock kita ganti dengan cooler aftermarket ya, yang lebih baik daripada stock coolernya. Kemudian yang berikutnya adalah hasil 3D Mark Firestrike dan juga 3D Mark Time Spy yang kita gunakan di sini ya. Kita nggak tes 3D Mark Port Royal ya, karena di sini memang nggak punya fitur ray tracing si VGA card-nya. Kemudian hasil dari 3D Mark Firestrike di sini ya, total skornya adalah dapat 13.544 ya, nilai yang cukup bagus.
Dengan pada saat jalan 3D Mark Firestrike ini temperatur GPU maksimal di 72 derajat dan CPU di 55 derajat Celcius. Kemudian tes kedua dengan 3D Mark Time Spy ini dapat poin 5926 dengan temperatur GPU maksimal di 73,99 derajat Celcius dan temperatur CPU maksimal di 63 derajat Celcius. Hasil yang masih oke lah ya untuk kita jalankan nanti dalam bermain game di sehari-hari ya. Ini hasil yang cukup oke dan secara temperatur juga masih aman walaupun kita hanya menggunakan stock cooler di sini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pengujian game. Nah, di sini kita gunakan 4 game, yaitu 3 game AAA dan 1 game e-sport. Untuk game AAA-nya di sini kita gunakan Far Cry New Dawn, kemudian Battlefield 5 dan juga GTA 5. Sedangkan untuk game e-sport kita gunakan dari CS:GO di sini ya. Dan bagaimana performance-nya, langsung aja kita mulai. Untuk game yang pertama yaitu Far Cry New Dawn. Nah, di sini kita setting di resolusi 1080p dengan refresh rate 75 Hz dan settingan ultra pastinya ya, rata kanan, settingan maksimal. Nah, di sini kita bisa dapatkan average FPS di 82 fps dengan saat menjalankan benchmark di Far Cry New Dawn ini. Nah, ini adalah nilai FPS yang sangat-sangat nyaman sekali, sangat lancar jaya dan cukup tinggi ya untuk kelas PC dengan budget segini ya. Dengan CPU usage di 83%-an dan GPU usage di 97% ya. Dengan temperatur CPU yang sekitar 60 maksimal di 68 derajat Celcius dan GPU atau VGA-nya maksimal di 63 derajat Celcius. Temperatur yang juga masih cukup aman untuk kita jalankan dalam memainkan game sehari-hari dengan game Far Cry New Dawn ini. Jadi untuk game Far Cry New Dawn ini, kombinasi ini menurut saya sangat mantap dan bagi kita saya rasa nyaman sekali untuk bisa memainkan game ini untuk sehari-hari ya. Oke, untuk game yang kedua di sini adalah Battlefield 5. Nah, di sini dengan resolusi 1080p dan refresh rate 75 Hz dengan settingan ultra pastinya ya, rata kanan, kita bisa dapatkan average FPS di 95 fps. Tinggi sekali, bahkan untuk beberapa scene itu bisa sampai di atas 100 fps. Nilai yang sangat-sangat bagus ya. Dengan 1% low fps sekitar 61 fps dan CPU usage 75% dengan temperatur maksimal di 66 derajat Celcius, sedangkan GPU usage menyentuh 99%, cukup tinggi dengan temperatur maksimal di 74 derajat Celcius. Jadi dari data hasil tes ini, memainkan game Battlefield 5 dengan PC yang satu ini sangat nyaman sekali, sangat bukan hanya playable tapi sangat lancar ya dan sangat-sangat luar biasa. Bahkan saya rasa di resolusi 1440p pun ini masih sanggup ya untuk settingan PC seperti ini ya. Jadi ini mantap sekali untuk game Battlefield 5 ini. Dan berikutnya adalah game sejuta umat ya, yaitu GTA 5. Game sudah lama sekali yang sudah banyak dimainkan oleh kita selama ini. Nah, dengan resolusi 1080p, refresh rate 75 Hz dan settingan rata kanan, kita bisa dapatkan average FPS di 108 fps ya pada saat benchmark dengan menggunakan game GTA 5 ini. Dengan 1% low FPS di 73 fps, juga nilai yang sangat bagus ya. CPU usage di 66% dan temperatur maksimal 63 derajat, sangat-sangat aman, sangat-sangat dingin, adem ya. Kemudian GPU usage di 94% dan temperatur maksimal di 61 derajat Celcius. Ini juga nilai yang sangat-sangat bagus ya. Dan pastinya untuk keseharian memainkan GTA 5 itu pasti lancar jaya dan nyaman sekali dengan settingan PC ataupun rakitan PC yang satu ini. Dan game berikutnya adalah dari game kompetitif e-sport yaitu CS:GO ya. Di sini dengan settingan 1080p 75 Hz dan rata kanan ya, kita bisa dapatkan average FPS tinggi sekali yaitu 245 fps ya. Pastinya kalau untuk rakitan PC seperti ini untuk game e-sport itu pasti bisa dilibas dengan sangat mudah ya. CPU usage-nya adalah 54% dengan temperatur maksimal di 67 derajat Celcius dan GPU usage di 60% dengan temperatur maksimal di 59 derajat Celcius. Sangat nyaman, sangat lancar sekali pastinya ya. Oke teman-teman, itulah tadi performance dari
PC rakitan kita kali ini yaitu PC rakitan dengan budget 11 jutaan dengan menggunakan Ryzen 5 3500X dan juga GTX 1660 Super dari MSI versi yang Ventus XS-nya ya. Dimana dari hasil tes performance gaming tadi kita bisa dapatkan FPS di resolusi 1080p dengan settingan ultra dengan FPS yang tinggi sekali ya, di atas 80 FPS. Bisa 80 sampai 100-an FPS untuk game-game AAA, dan untuk game e-sport seperti CSGO tadi bisa di atas 200-an FPS. Itu tinggi sekali ya. Jadi performance PC seperti ini dengan budget 11 jutaan itu memang adalah yang menurut saya adalah secara price to performance itu paling bagus ya untuk 1080p ya. Jadi kalau kalian punya budget 10-11 jutaan, saya rasa kombinasi seperti ini adalah yang cukup recommended ya, karena performance-nya pastinya juga bagus ya. Gaming kalian bisa dapatkan di atas 80 fps untuk game AAA terutama ya, dan sangat-sangat lancar, sangat-sangat nyaman sekali untuk gaming keseharian ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Bagi kalian yang belum subscribe channel Layar Desktop, silahkan di subscribe dulu ya untuk membantu mendukung channel ini ke depan agar bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.